kita akan membuat kesimpulan. Kesimpulan tuh bisa saya bikin dalam bentuk ringkasan. Nah, ringkasannya seperti ini. Termodinamika adalah cabang fisika, ilmu cabang fisika yang mempelajari tentang hubungan dari energi, kalor, suhu untuk dalam sistem, mengacu pada sistem. Nah, kita bisa mempelajari 3 hukum kekalahan energi, dan juga kita tahu ini jadinya kalau misalkan kalor yang diserap tidak 100% kita gunakan, ada yang kita buang. Dan juga ketika suhunya 0 derajat sistem, maka entropinya itu bakal jadi 0 juga. Nah, terus kita mempelajari hukum ini. Ini tuh hukumnya kita harus tahu, karena ini mempelajari tentang hubungan dari tekanan, volume, dan suhu. Pada saat siapa yang tetap, ini akan berbanding dengan ini. Pada saat ini yang tetap, berbanding dengan ini, seperti itu. Nah, untuk contoh penerapan hidup sehari-hari, kita juga jadi tahu kalau misalkan AC atau kulkas itu kita menerapkan atau sebagai salah satu contoh untuk menjelaskan bagaimana hukum 2 termodinamika itu terjadi. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi termodinamika untuk hal-hal yang secara garis besar saya sudah jelaskan. Terima kasih yang sudah memperhatikan. Terima kasih buat Ma dan teman-teman. Sekian. Oke, halo buat Ma dan teman-teman. Saya Alfredo dari kelas 11 A2 absen 3. Nah, kali ini saya mau ngapain? Saya mau menjelaskan materi tentang termodinamika, mengerjakan tugas video saya. Nah, sebelumnya kita harus tahu definisi termodinamika. Termodinamika itu apa? Termodinamika adalah cabang materi fisika yang dimana kita membahas tentang suhu, tentang energi, tentang kalor, dan juga tentang usaha. Seperti itu. Nah, contohnya seperti apa? Misalkan Indonesia itu mengacu pada sistem ya, kalau Jerman mengacu pada lingkungan. Misalnya begini, ada proses fotosintesis. Ketika lingkungan atau matahari menyinari tumbuhan, nah akan terjadi proses fotosintesis. Karena kalor masuk, ada terjadi usaha. Nah, jadi kalor digunakan untuk melakukan usaha. Seperti itu kira-kira. Contohnya seperti itu. Nah, kita langsung ke hukumnya. Hukum 1, hukum 2, hukum 3. Hukum 1 dulu. Hukum 1 termodinamika menyatakan bahwa energi tidak dapat dimusnahkan atau diciptakan, tetapi hanya dapat berubah bentuk. Nah, jadi kalor yang masuk itu digunakan untuk melakukan usaha, dan karena itu energi berubah. Rumusnya seperti ini. Q sama dengan W plus delta U. Kita harus tahu tandanya. Kalau misalkan Q plus, artinya dia menyerap kalor. Nah, kalau Q minus, sebaliknya, dia akan menerima kalor. Nah, untuk W yang plus dinyatakan sebagai sistem melakukan usaha. Jadi kalau kita berenergi, kita pasti melakukan usaha dong. Nah, kalau W minus sebaliknya, dia menerima usaha karena dia minus gitu. Nah, untuk terakhir delta U plus, artinya energi sistem bertambah atau misalkan suhu naik gitu simpelnya. Kecuali kalau delta U nya minus, artinya energi sistem menurun atau bisa dibilang suhunya turun. Oke, itu hukum termodinamika 1. Kalau untuk hukum termodinamika 2 itu menyatakan bahwa tidak mungkin dari reservoir panas itu melakukan kalornya masuk, tapi nggak mungkin semua kalor digunakan untuk melakukan usaha. Nah, sedangkan ada satu lagi pernyataan yang mengatakan bahwa tidak mungkin dari reservoir rendah digunakan dengan melakukan usaha sepenuhnya untuk ke reservoir tinggi. Gini kira-kira rumusnya. Kita mengacu pada ini efisiensi kalor. Logonya begini ya. Simbolnya sama dengan efisiensi sama dengan W usaha dibagi Q1, Q yang masuk untuk melakukan usaha, kali
100%. Oke. Di sini masuk akal karena usaha dibagi kalor dikali 100%. Kecuali kalau kita mau ngomongin jumlah usahanya berapa nih. Nah, berarti dihitungnya efisiensi dikali Q1. Nah, di sini tuh maksudnya apa? Efisiensi itu kan sesuai dari katanya ya, efisien. Sedangkan dari definisinya tidak mungkin semua kalor digunakan untuk melakukan usaha. Jadi si efisien ini nggak mungkin 100%. Seperti itu. Ya. Nah, hukum yang terakhir atau hukum termodinamika ketiga adalah menyatakan ketika suhu sistem itu suhu mutlaknya 0 Kelvin, maka gerak partikelnya akan melambat sehingga nilai entropi untuk kristal sempurna mencapai nilai minimum atau sama dengan 0. Ya, kita tahu juga kan kalau misalkan semakin naik suhunya, gerak partikel makin cepat. Terus dari penerapannya apa? Balon udara di Kapadokia seperti itu. Nah, ini kalau misalkan di sistem suhunya udah 0 Kelvin atau min 273 derajat Celcius, maka nilai entropi kristal sempurnanya juga akan ikut 0. Seperti itu kira-kira. Nah, kita udah bahas definisi, udah bahas hukum-hukumnya 1, 2, 3. Kita harus tahu nih penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Aku beri 3 contoh nih. Yang pertama itu ada di AC. Nah, mesin AC. Kenapa bisa dia masuk dalam penerapannya? Karena gini, ketika suhu ruangan tuh lagi di suhu kamar lah 25 derajat Celcius tahu aku ya. Ketika kita pasang AC, nah suhu ruangan akan terserap oleh kompresor AC-nya. Nah, setelah diserap itu akan dibuang. Nah, jadi suhu dalam ruangan itu bisa dikatakan sebagai Q1. Oke? Nah, ketika dibuang, nah yang dibuang itu Q2-nya. Si AC melakukan usaha. Nah, setelah itu ada contoh kendaraan bermotor atau kendaraan lah transportasi. Caranya gimana? Kalau di dalam motor kan ada bahan bakar namanya BBM. Nah, itu adalah energi kimia. Nah, jadi kita pakai hukum termodinamika kelas 1. Jadi energi kimia ini akan diubah menjadi energi panas yang akan membuat motor bisa berjalan. Nah, untuk dari panas tuh ada lagi satu, panci presto. Ketika panci kita tutup, nah di situ akan berubah tuh tekanan dan suhunya lebih panas, sehingga makanan lebih cepat matang karena gerak partikelnya lebih cepat gitu. Oke, kita udah bahas hukum, udah bahas penerapan sehari-hari. Sekarang kita ada 3 hukum yang sangat terkenal, yaitu dari Bapak Boyle, Bapak Gay-Lussac, dan juga Bapak Charles. Dalam termodinamika ini ada 3 hukumnya. 1, hukum Boyle. Hukum Boyle itu apa? Hukum Boyle itu dia membahas tentang suhu. Jadi ketika dalam bejana tertutup atau sistem yang tertutup, ketika suhunya itu seimbang, maksudnya suhunya itu tetap, maka tekanan akan berbanding terbalik dengan volume. Nah, kita harus ingat kalau tekanan berbanding terbalik itu dikali, kalau tekanan berbanding lurus itu dibagi. Oke? Selanjutnya ada hukum Gay-Lussac. Dia membahas tentang volume. Nah, ketika volumenya tetap di dalam berjana tertutup, maka tekanan berbanding lurus dengan suhunya. Lanjut, ini kebalikan dari Gay-Lussac, hukum Charles, yang menyatakan bahwa pada tekanan yang tekanan tetap nih nggak berubah dia, maka volume akan berbanding lurus dengan T-nya, suhunya. Nah, kira-kira seperti itulah. Untuk ini kita harus ada keterangannya nih. T, suhunya harus dalam Kelvin. Kalau P bukan ATM tapi Pascal. Ini bisa saja dibilang 2 kali 10 pangkat. Selanjutnya volume.
volume harus pakai meter kubik. Kira-kira begini.